Halo bre, lama sekali minta bikin video ini, hampir kayaknya 3 tahun. Tapi ya sudahlah, kali ini kita bakal rasakan jalur pendakian Gunung Bawah Karaeng. Pasti di semua di mana itu? Yap, betul sekali Kanda, di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Setibaku di Makassar, singgah dulu belanja-belanja beberapa kebutuhan sama saudaraku. Ya paling mie instan sama yang gampang-gampang dimasak. Kan tidak terlalu tahu kita memasak bro. Daripada tidak makan ki. Selesai dari situ langsung lanjut lagi ke titik berikutnya, yaitu di Jalan Manggala Dalam untuk packing sama istirahat dulu lah. Ke sorenya langsung gas ke Desa Lembana. Setelah sampai di Lembana dan menginap, paginya itu prepare lagi untuk persiapan pendakian. Di sini cuma sarapan roti dulu sama ngeteh ngopi. Kalau ini ya minum air biar sehat tau. Rata-rata juga yang ikut pendakian mungkin tidak terbiasa sama sarapan yang berat-berat. Aku lihat juga tidak ada jalan yang memasak. Mungkin kita memang dia malas. Video ala-ala beng di sini. Tapi dilelek-jelek ya, sudah deh. Setelah sarapan dan packing, jam 8.20 Wita mulai jalan anak-anak dari daerah base camp menuju ke pos 1. Untuk rekan-rekan pendaki yang mau ke gunung ini, jangan terlalu khawatir tentang air. Hampir sepanjang jalur menuju pos 1 itu ditemani sama aliran air yang cukup buat satu kampung. Caca Mika? Kami emang siapa dan Masya Allah. Dari base camp menuju pos pertama itu lumayan mudah jadi lewati, masih banyak yang landai. Kalau soal treknya ya dila sendiri mini, tanah campur bebatuan khas Gunung Sulawesi. Kalaupun hujan tidak becek-becek amat dia juga. Slide sebelumnya itu di pos 1 nih, kurang pengambilan gambar memang capek nih kameramennya. Ya kurang lebih 30 menit lah dari base camp menuju ke pos 1. Setelah sampai di pos 2 yang berdurasi kurang lebih 40 menit dari pos 1, mulai memendung sama hujan, tapi masih sedikit alias gerimis. Jadi tidak terlalu lama jika di pos 2, langsung gas lagi. Setelah lewati turunan, sudah pos 3 nih. Ternyata dekat jarak pos 2 ke pos 3. Ya sekitar 15 menit lah kurang lebih. Di sini bisa untuk mendirikan beberapa tenda, tapi tidak banyak dia karena terbatas juga tempatnya. Ya tapi lumayanlah dekat dari sumber mata air juga.
Ya kurang lebih 1 jam jalan dari pos 3, akhirnya sampai juga di pos 4. Untuk jalur pos 3 ke pos 4 itu tidak terlalu berarti juga iya. Cuman di awal naiknya di pos 4 yang lumayan terjal. Ya sisanya sudah banyak bonus lah didapat sampai pos 4. Dari awal masuk pos 4 itu masuk nih sebenarnya hutan lumut. Jadi ya kayak masuk di dimensi lain lah. Tidak terlalu lama tadi di pos 4 langsung lanjut trek lagi ke Moki kejar pos 9 ini. Karena ya sadar ton Jiki juga kalau kebanyakan istirahat Jiki juga di jalur. Ya pada hakikatnya juga ya kalau capek Ki istirahat, bukan cari bahu yang lain tuh. Kesempat lebih busuk Ki. Jadi bercanda Jiki. Dari sini itu mulai nih agak deras hujan. Jadi neduh sambil duduk dulu lah. Ke jalur pos 4 menuju 5 itu mulai menanjak treknya. Ternyata dari tempat neduh tadi tinggal beberapa langkah mami sampai pos 5. Terus di situ hujan makin deras Ki. Deh tapi mami dia apa? Namanya juga alam tuh, tidak bisa gimana nebak-nebak. Satu jam 20 menit sampai pos 6. Di sini agak lain nih mentalnya anak-anak, termasuk saya. Dapat mendung, terus hujan deras lagi. Tapi alhamdulillahnya Darje mau putar balik. Kedem-dem semua Ji. Kesalah-salah juga kalau mau Ki balik sudah sejauh ini Ki. Dari pos 6 ini ya kayak apotek tutup. Gak ada obat. Sumpah. Treknya langsung tanjakan nak kasih Ki. Padahal barusan istirahat. Di sini bertanya ke Saminya anak, tapi lihat responnya. Sejauh kah? Senyum Ji, baru ngangguk-ngangguk sedikit. Kukira saya tahu ke jalur, ternyata barusan juga lewat jalur Lembanna. Tanjakannya kayak begini, Cok. Mana Dal? Capek. Kuat. Udah lama nih. Syukurlah setelah sekian lama kami sampai di pos 7. Kurang lebih 1 jam trekking dengan medan yang menanjak dan bebatuan licin karena hujan. Ya di sini agak lumayan Biki ya. Lumayan lega karena setidaknya tujuan tidak terlalu jauh juga. Jalan menuju pos 8.
Setelah melewati pos 8, sekitar 30 meter ke bawah, ada patahan sekaligus aliran mata air yang dilewati untuk menuju pos 9. Tapi di sini tidak terlalu berlama-lama jika iya, langsung caps lagi ke pos berikutnya. Menuju ke pos 9 itu jalur masih didominasi sama bebatuan besar. Belum lagi hujan tidak berhenti-berhenti ini. Jadi lebih banyak istirahat Kit. Karena di sini kaki lebih dipaksa untuk menukik lagi. Angin juga iya, mulai bertiup kencang mika di sini vegetasi sudah mulai berubah. Setelah melewati percabangan jalur yang menuju ke Sinjai atau jalur via Tasosok, akhirnya sampai juga di pos 9. Di sini rencana untuk mendirikan tenda dan lanjut trek besok harinya. Mudah-mudahan mendukung di cuaca. Pukul 6.21 pagi, akhirnya kami tiba di puncak Bawkarai.
Setelah melewati semua rintangan untuk menuju di titik ini, kami pun seraya bergembira, sekaligus menikmati hamparan lukisan indah karya Tuhan. Tak luput dari itu semua, kita sampai di sini karena kuatnya tekad, serta mental yang berlapiskan oleh komitmen. Hujan yang deras yang kami lalui, angin yang bertiup kencang, kami pun berhasil bertahan untuk melewati. Berkat dorongan semangat rekan-rekan tim, alhasil kami tiba di puncak dengan aman dan penuh kegembiraan. Sungguh indah karyamu yang membuat kami terus bersyukur. Kanda-kandaku yang budiman, sampai di sini dulu perjalanan dan petualangan kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan diwajarkan. Toh cuma bercanda jiki juga. Sampai ketemu lagi di video perjalanan berikutnya. Sampai jumpa dan salam lestari.